Ladies and gentlemen, get ready for the emotional journey ahead. a story of Indonesia, A homeland full of colors. Culture and diversity. Mosaic of Indonesia is not just a drama, it is a masterpiece showcasing the beauty of unity in diversity. mari kita saksikan bagaimana keanekaragaman ini bersatu di tangan siswa-siswi AISBA yang akan menggugah hati dan menyatukan kita dalam cita tanah air. Dengan penuh semangat dan doa, kami persembahkan Mahakarya Mosaic of Indonesia. Udah. In Sarimukti village, West Java, a young man named Razi decided to visit his grandparents' house, which had been empty since they had passed away 7 years ago. The house was quiet and abandoned, though a caretaker would sometimes come to clean and maintain the yard. Razi came along to clean up his grandparents' belongings, while remembering his warm childhood memories. His grandmother was a wise, kind, and loving woman, always close to his grandfather. His grandfather was a strong, wise, and generous man, and a brave Indonesian independence fighter who courageously fought against the colonizer. جد رازي كان مجاهدا في نضاله لاستقلال إندونيسيا، لم يشعر بالتعب في سعيه، كان يحكي لرازي قصصا غامضة تجعله يتذكر مهمه في النضال. بينما كان رازي ينزف عريه، اكتشف صندوقا خشبيا قديما مخبأ وراء كمة من القراطين. كان صندوق يزهر مهدما، لكنه كان يحتوي على نقوش فريدة تعكس حضارة إندونيسية قديمة. شعر رازي أن هناك شيئا مصيرا بداخله. Razi read the papers and discovered a clue, like a will from his grandfather. It's mentioned that if Razi ever found the chest, he was to carry out a mission. He then read the last sentence. Ke tempat yang telah dilupakan, kamu akan menemukan apa yang telah lama hilang. Ialah kenangan dalam perjuangan pertumpahan darah atas nama tanah air Indonesia. Jika engkau rindu padaku, tujulah diriku. Ikuti kata hatimu, ikuti langkah kakimu, meraih mimpimu. Apa ini? Apa yang sebenarnya ingin kakek sampaikan? Apakah ini sebuah misi yang benar-benar harus aku laksanakan? Aku harus melakukannya. Peta? Apa ini? Mengapa di peta ini tujuan pertamanya adalah simbol padi dan kapas? Dan mengapa setiap daerah yang akan ditujui memiliki simbol yang berbeda-beda? Apa maksud dari semua ini, Kek? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. لا تيأس من روح الله واستبشر بعطاء الله لا يغلب عسر يسرين فانظر في آيات الله لا تيأس من روح الله واستبشر بعطاء الله
المسرح يزهر الرازي حاملا حقيبة زهر وخريطة يفتح الخريطة وينظر إلى النقطة التي وصل إليها. لقد وصلت أخيرا. يتحدث إلى نفسه. لقد وصلت أخيرا. كنت أترضع إلى رحلتي، ولكن هنا لا أفهم معنى هذه الرموز. ما هو غرض الجد؟ يمشي رازي ببطء باهسا عن الاتجاه يقابل السيد أحمد وهو فلاه يحمل الحصد. معذرة يا سيدي، من فضلك قلمني نفسك. أنا رازي، إذا كان لنعرف يا سيدي. نعم يا بني، أنا أحمد. ما الذي تفعل هنا يا بني؟ أنا مسافر للبحث عن شيء يا سيدي. هل يمكنني مساعدتك في حمل الحصاد يا سيدي؟ نعم يا بني، شكرا لك. هذا الحصاد هو دخلنا الوحيد، ولكن هذا الحصاد لا يساعدنا نحن الفلاحين كثيرا. هل لنعرف يا سيدي لماذا لا يكفي الحصاد لمساعدة الناس هنا؟ نحن الفلاحين هنا نعمل بجد يا بني، ولكن الأسعار التي نحصل عليها دائما مكبوتة من قبل الوسطاء. نحن لا نحصل أبدا على النتائج التي نستحق جهودنا. هذا الأرز هو شريان الحياة للشعب الإندونيسي، ولكن لا يهتم بنا إلا قليلا جدا. هذا ليس عادلا يا سيدي، فبدون الفلاحين مثلكم لن نتمكن من الاستماع بالأرز الذي نأكله. هذا ما نفكر فيه في كثير من الأحيان، ولكننا نستمر في العمل لأن علينا إعانة أسرنا يا بني. ولكن هل حاولت من قبل إيجاد حل من خلال البحث عن تعاون مع أوسط آخرين أفضل؟ بهذه الطريقة يمكن أن تكون حياة الناس هنا أكثر ازدهارا. أيها الفلاح الحقير، ما الذي تشكو منه الآن؟ من الأفضل أن تعمل بجد في عقولك لولا نبي مسؤولك على الإطلاق. يا سيدي، نتطلب العدالة فقط. عملنا بالجد، ولكن السعر الذي حرضته منخفض جدا. لا يمكننا الاستمرار في العيش هكذا. العدالة، لقد نسيتم أنفسكم أيها الفلاحون. إذا لم نأخذ مسؤولكم فما سيستري. لم يتعرف سوق المدينة محاصيلكم بدوننا. سيدي، هذا ليس سببا لقوم الفلاحين، إنهم يعملون بجد وينتجون الغذاء لهذا البلد. من أنت أيها الشاب؟ لا تحزن، العالم صعب، لولانا لما tujuan. لسنا بحاجة إلى وسط مثلكم، أنتم تستمرون بلدكم. هذا صحيح، لا تحتقروا عملنا أبدا. كيف تجرؤون إلى مرة حسنة؟ سوف أرفض منزلكم. هيا. أيها الفلاحون، لا يمكننا بيع محاصيلنا للوسط بعد الآن لأنهم يرفضوننا، ولا يمكننا الاستمرار في التعرض للضلال من قبلهم. كيف يمكننا عائلتنا في هذا الوضع؟ إلى أين نذهب للشكوى؟ كيف لو بحثنا نستطيع مذيئين آخرين لمحاصيلكم؟ هل هناك من يريد العمل معنا؟ نحن لا نعرف أحدا غير وسيط. ولا تيأس من روح الله. لا تيأس من روح الله واستبشر بعطاء الله. لن يغلب عسر يسرين فانظر في آيات الله. لا تيأس من روح الله واستبشر بعطاء الله. لن يغلب عسر يسرين فانظر في آيات الله. لا تجعل لليأس سبيلا لفؤاد آمن بالله. هل يحزن من أيقن حقا أن الفعال هو الله. لا تجعل لليأس سبيلا لفؤاد آمن بالله. هل يحزن من أيقن حقا
أن الفعال هو الله من كان الله له مولى هل يقنط من كرم الله لا تيأس من روح الله واستبشر بعطاء الله لن يغلب عسر يسرين فانظر في آيات الله الله يناديك سحيرا قم واسأل يا عبد الله فاسألني أعطك ما ترجو لا تطلب من غير الله إن كنت مريضا يا عبدي فأنا الشافي وأنا الله كنت كثيرا هل أحد يشكر كسرك غير الله. قد واجهت شخصا يمكنه مساعدتكم هذا من وزعي من المينة ويبحثون فلاحين للعمل معهم. هل هذا حقا؟ أيها الفلاحون ربما يكون هذا حلنا. شكرا جزيلا لك رجل لم نجد طريقا بدونك. لا تشكرني فهذا كله بفضل الله أنا وسيلة فقط لمساعدتكم. ولا بد لكل إنسان يسير في طريق النجاة أن يعتري الخوف ولكن طموحها لا يدخل فيستعبده ففي داخل كل منا صوت عمل يخاطبنا قم وتقدم ونحو أهدافك تحرك ومن خوفك تخلص فهو الذي خلق الحبة وبرأ النسمة لا بخطوتك الأولى ترتقي لتفهم من الإنسان وكما يقول صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم إن أكبر مخاطرة أن لا تخاطره. ما شاء الله هذه كلها من شيء فضل ربنا. نعم إن الله لا تمتحن أبدو أكثر من قدرته. كما وعد الله إن صبرتم على أشياء قليلا استمتعتم بالأربع الذي طويلا. تعالوا نرجع إلى بيوتنا لنخبر عائلتنا عن هذا الخبر السعيد. رازي السكان في هذه القرية ممتنون لك يا بني. أخيرا نحن قادرون على النهوض جميعا. لا يا سيدي هذا كله بعون الله أنا وسيلة فقط في الواقع إن الله هو الذي يدبر كل هذه الأحداث إن الله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. انتظر قليلا. رازي أرجو أن تقبل هذا كعلامة امتناننا لك. نأمل أن يساعدك في أثناء رحلتك. شكرا لك يا سيدي هذه هي القطة التي كنت أبحث عنها كيف انتهى بها البطاف بين يديك؟ لست بحاجة إلى معرفة كيف وصلت إلي يا بني. واصل رحلتك عسى أن تكون دائما في حماية العز وجل. نعم يا سيدي شكرا جزيلا سؤال قدر وإذن أرجوك دعوا لي يا سيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على رهب والساح يا بني حفظك الله ما كنت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الأحاديث
ويتم نعمته. Razi mondar-mandir di sebuah dermaga dengan ekspresi bingung. Mika, seorang pemuda asli Papua, memperhatikan dari kejauhan. Mika memutuskan untuk menghampiri Razi. Oh, saya sedang mencari kendaraan untuk ke tempat tujuan saya. Saya mau ke sini. Katanya ini kampungnya Insai, betul ya? Oh, terima kasih. By the way, nama saya Razi. Saya dari Bandung. Terima kasih Mika. Kita naik apa untuk ke sana? Masya Allah, jauh sekali. Tapi insya Allah, saya siap. Semoga kau suka pengalaman ini ya. Sambil jalan, orang bisa cerita-cerita tentang Papua. Razi dan Mika menyusuri jalan setapak menuju dermaga kecil. Sepanjang langit tampak cerah, sementara kicauan burung dan gemericik air terdengar lembut di kejauhan. Di ujung dermaga terlihatlah perahu milik Mika. Ini perahu kami kah? Setelah mereka berdua naik ke perahu, Limbah dari mana? Apakah dari perusahaan besar? Betul kakak, tambang-tambang besar buang limbah sembarangan. Beta sudah coba bicara dengan banyak pihak, tapi mereka hanya kasih janji-janji, tidak ada yang betul-betul berubah. Bahkan beberapa banyak anak yang sakit karena minum air tercemar, bahkan beberapa ada yang meninggal. Sebegitu parahnya ya. Jadi Mika mencoba memperjuangkan hal ini. Iya, tapi bukan hanya beta berjuang kakak, banyak kawan-kawan beta berjuang, bahkan berjuang di bidang pendidikan. Mereka mengajarkan berbagai hal yang tidak dapat dijangkau di kampung. Masya Allah, luar biasa kamu. Saya merasa perjalanan ini akan semakin berarti. Mika dan Razi tiba di rumah kepala desa Lemos. Rumahnya sederhana dengan dinding kayu dan halaman yang dikelilingi tanaman hijau. Kepala desa Lemos menyambut mereka di teras rumah. Assalamualaikum, selamat sore Pak Lemos. Beta Botam dari jauh ini, namanya Kakak Razi. Terima kasih Pak Lemos. Saya datang ke sini karena ada amanah dari almarhum kakek saya. Di suratnya, beliau menyebutkan tentang lokasi kampungnya saya sebagai tempat yang perlu perhatian, Pak. Surat dari kakek. Surat dari kakek. Menarik sekali ya. Jadi, apa yang bikin di sini? Setelah mendengar cerita Mika, saya ingin membantu warga, terutama terkait masalah bersih, Pak. Beta pikir ini bisa jadi jalan keluar untuk torang Pak. Kawan-kawan di kampung ini kasihan sekali, sering muntah-muntah dan demam gara-gara air yang mereka minum. Razi, Mika, saya senang sekali kalian berniat baik. Tapi masalah ini sudah ada dari lama dan tidak ada yang berhasil menyelesaikannya. Torang sudah coba baik cara, tapi air tetap kotor. Saya takut rencana kalian hanya buang-buang waktu saja. Pak Lemos, saya mengerti kekhawatiran Bapak, tetapi jikalau kita tidak mencoba, kita tidak akan pernah tahu apa yang mungkin berhasil, Pak. Saya yakin dengan bersama-bersama, insya Allah akan ada perubahan. Baiklah, saya setuju. Tapi ingat,
rencana ini tanggung jawabnya sangat besar. Jangan bikin warga terlalu berharap jika nanti tidak berhasil ya. Razi, kau katakan saja apa yang kau butuhkan. Nanti saya akan minta tolong bantuan kepada kelompok tani. Terima kasih Pak, saya tidak akan mengecewakan Bapak. Kakak Razi, Kakak Mika, insya Allah beta bisa bantu. Beta akan kerahkan pasukan beta. Setelah pertemuan, Mika dan anak Pelemos mengajak Razi keliling kampung. Mereka bertemu beberapa warga yang sedang berkumpul. Ini Kakak Razi, tamu beta dari Bandung, bantu orang soal air bersih. Masya Allah, semoga kali ini ada sila kakak. Banyak adik-adik kami sakit karena air sungai itu. Kakak, doakan saja usaha kami. Semoga apa yang kami lakukan bisa bermanfaat. Razi juga melihat beberapa anak kecil bermain. Namun ada yang tampak batuk dan Itu anak-anak kenapa? Mereka kelihatan tidak sehat. Ini kawan-kawan beta. Banyak anak-anak di sini kena diare dan infeksi kulit karena air sungai tercemar. Mika, kita harus segera mulai. Aku membutuhkan biji kelor, arah aktif, jeruk nipis, dan kapur sirih. Siap, nanti saya sampaikan sama mama kelompok tani untuk kumpulkan bahan-bahan itu dulu. Di sebuah ladang tempat mama-mama Papua berkumpul setelah berkebun. Mereka duduk di bawah pohon rindang, berbincang sambil istirahat. Ibu Binti, kepala kelompok tani, berdiri di depan mereka menyampaikan bahan-bahan yang diperlukan. Assalamualaikum, selamat sore mama-mama. Tes. Ada kabar baik yang saya terima dari Mika dan kepala desa, yang ini saya sampaikan kepada kalian semua. Ini berkaitan dengan masa air bersih yang sudah kita hadapi. Ada dari perkotaan ingin bantu kita. Dorang punya ide untuk membuat pupuk nyaring air yang bisa menghilangkan kotoran dan racun di dalam sungai. Pupuk nyaring itu seperti apa, Bu? Apakah bisa membersihkan air kita? Betul Mama, pupuk ini akan dibuat dari bahan-bahan alami yang kita punya, seperti biji kelor, tempurung kelapa, jeruk nipis, dan kapur sirih. Apakah ini bisa bekerja? Kita juga sudah mencoba banyak cara, tapi air tetap saja kotor. Saya paham kekhawatiran mama-mama, kita juga tidak ingin mengecewakan, tapi dengan bahan-bahan alami yang kita punya, kita akan membuatnya secara bertahap ya. Baiklah, jika ini berhasil, kita bisa membuatnya dalam jumlah yang lebih banyak. Semoga ini bisa membantu anak-anak kita yang sakit karena air kotor. Kalau ini bisa membantu anak-anak, pasti saya bantu. Baiklah Bu Binti, saya akan bantu cari kelor dan tempurung kelapa di kebun. Mama, bantu ya orang cari bersama. Saya akan petik jeruk nipis di kebun. Butuh seberapa banyak kah? Panen sebanyak yang ada Mama. Mantau dorang butuh banyak bahan, kita siap membantu persediaan. Insya Allah, ini bisa jadi jalan keluar untuk orang semua. Ayo, kita berangkat ke kebun. Semangat mama-mama semua. Semangat. Ibu Binti mengangguk dengan senyum penuh rasa syukur. Dia tahu dengan dukungan mama-mama Papua, usaha mereka akan segera dimulai. Dengan semangat baru, mereka siap untuk menghadapi tantangan dan membawa harapan baru bagi kampung mereka. Di halaman belakang rumah kepala desa Lemos, Razi, Mika, dan beberapa warga desa sedang berkumpul. Semua terlihat semangat dan siap bekerja sama.
Kak Razi, Kakak Mika, ini bahan-bahannya sudah dipanen dari kebun oleh Mama kelompok tani. Alhamdulillah, kita sudah punya semua bahan yang kita perlukan. Sekarang kita akan mulai mengolahnya satu persatu. Bubuk kelor ini akan sangat bergantung pada pengolahan yang tepat. Jadi, mari kita mulai dengan memecahkan tempurung kelapa terlebih dahulu. Saya pernah dengar kalau ini bisa digunakan untuk menyaring kotoran dalam air. Betul kakak? Betul, tempurung kelapa ini toh mengandung karbon aktif yang bagus untuk menyaring partikel kotor dan bau. Purifier ini juga menggunakan biji kelor yang sudah dikeringkan. Biji kelor mempunyai kemampuan untuk mengikat partikel kotor dalam air. Benar toh kak? Betul, iyo. Lalu jeruk nipis ini ampuh untuk menyaring, ampuh untuk menetralkan air dari kuman dan bakteri. Betul itu. Setelah itu, kita akan mencampur semua bahan yang kita perlukan agar lebih padat dan mudah digunakan. Wah, ini baru pertama kali saya lihat pembuatan sesuatu seperti ini. Semoga bisa membantu kita semua. Razi menuangkan bubuk purifier ke dalam air keruh. Mereka semua berharap hasilnya bisa positif. Tetapi yang terjadi adalah... Kok bisa begini kakak? Ini yang ada salah kak? Aduh, sepertinya pencampuran bahan kita kurang tepat. Jangan-jangan kita ini usaha cuma sia-sia. Tenang, coba lagi. Razi, Mika, dan pemuda desa lainnya berdiskusi lebih lanjut. Mereka memeriksa bahan yang digunakan, mencoba memperbaiki takaran dan proses pembuatan. Bismillah, kita coba dengan proses yang sedikit berbeda ya. Razi menuangkan bubuk purifier yang baru ke dalam air keruh. Kali ini airnya mulai menunjukkan perubahan. Masya Allah, ini airnya mulai jernih nih. Apa ini bisa kerja kak ini? Mengguna? Yeay, sumber air sudah dekat. Beta sonde pernah terlambat lagi. Lebih mudah ambil air mandi adik ya. Alhamdulillah. Semua tersenyum bahagia, merasa penuh harapan dengan hasil kerja keras mereka. Sementara itu, di sekolah, aktivis lain berjuang memajukan pendidikan anak-anak Papua dengan memberikan edukasi mengenai keajaiban alam yang bisa dijelaskan dalam bentuk eksperimen sains. Adik-adik, sekarang torong mau tunjukkan keajaiban alam yang bisa dijelaskan dengan sains. Kalian tahu, di laut dalam ada hewan yang bisa kasih keluar cahaya. Macam kunang-kunang kah? Hampir sama, tapi ini bukan di darat, melainkan di laut dalam. Tempat yang gelap sekali. Ada ubur-ubur, zooplankton, sama ikan kecil yang bisa bercahaya. Orang panggil ini bioluminesensi. Tapi, kenapa dorang bisa bercahaya di air? Karena ada reaksi kimia dalam tubuh dorang. Sekarang, orang nak coba bikin sendiri air yang bisa bercahaya. Nah, sekarang orang mau padamkan lampu, jadi adik-adik semua lihat baik-baik ya. Itu air bisa bercahaya, bagaimana bisa?
Ini karena di dalam tonic water ada yang namanya kinina yang bisa menyerap cahaya ultraviolet dan memancarkan kembali cahaya biru. Macam ubur-ubur dan zooplankton yang bisa bercahaya di laut dalam. Jadi, ubur-ubur juga ada bahan macam ini dalam badannya. Betul, dorang pakai dorang pakai ini buat komunikasi, cari makan, dan hindari predator. Wah, ternyata semua yang orang lihat di alam ada sainsnya. Betul, alam penuh keajaiban. Dengan sains, orang bisa paham bagaimana semua itu terjadi. Dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 14, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladzi sakhkhara al-bahra lita'kulu minhu lahman tariyan wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar darinya. Dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya. Dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya dan agar kamu bersyukur. Sains ini keren, orang bisa paham bagaimana Allah kasih talang alam yang luar biasa ini. Masya Allah. Aktivis bergantian untuk menunjukkan kepada para murid mengenai keajaiban sains lainnya. Adik-adik, tadi torang melihat bagaimana hewan bisa menyala di dalam air. Sekarang torang tahu kalau di Papua ini ada banyak gunung api toh. Gunung api kasih keluar lahar panas, debu, dan abu yang tinggi sekali. Tapi coba torang pikir, apa yang bikin gunung api bisa meletus? Mungkin ada api di dalam, atau karena tanahnya panas sekali. Bagus, gunung api meletus karena ada tekanan dari dalam bumi. Di bawah gunung ada magma yang mendorong cairan ke atas hingga terjadi letusan. Nah sekarang kita orang mau buat eksperimen kecil supaya orang semua bisa lihat bagaimana sih proses ini dapat terjadi. Kita orang pakai ini, sabun, ragi, hidrogen peroksida, dan pewarna. Ini aman, jadi tenang saja. Kita orang mau tunjukkan bagaimana tekanan bisa bikin sesuatu meletus. Bukat ya. Cairan berubah, tapi kenapa masih diam saja? Sabar adik, sekarang orang tambah ragi. Kita hitung sama-sama ya. Siap? 1, 2, 3. Wah, ini macam gunung api betul. Betul, ini terjadi karena ada reaksi kimia yang kasih keluar oksigen dengan cepat dan mendorong cairan ke atas. Macam di gunung api betulan toh? Betul, keajaiban alam bukan hanya sekadar hal indah, tapi juga tanda kebesaran Allah. Semua sudah Allah atur dengan sempurna. Di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 190 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa
Waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Alhamdulillah, Torang senang sekali bisa belajar ini hari. Ternyata belajar sains bukan cuma seru, tapi juga bikin Torang lebih mengenal kebesaran Allah. Betul adik, jadi tetap semangat belajar ya, karena ilmu yang bermanfaat itu bagian dari ibadah. Insya Allah kakak. Baik, hari selesai, mari kita pulang. Mari. Aktivis dan murid bersiap untuk pulang ke rumah. Tes. Setelah beberapa saat tinggal dan bekerja bersama warga kampung Gensei, hari ini menjadi momen yang penuh makna bagi Razi. Di sebuah pertemuan sederhana namun penuh kehangatan, Pak Lemos maju ke depan dengan membawa sebuah bingkisan. Senyum hangat menghiasi wajahnya, mencerminkan rasa syukur dan penghargaan atas segala yang telah dilakukan Razi. Razi, kami dari kampung ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat kau. Apa yang sudah kau bantu buat kampung ini sangat berarti buat kami. Sebagai tanda terima kasih, saya ingin memberikan kenang-kenangan untuk kau. Terima kasih Pak Lemos. Saya hanya lakukan apa yang bisa saya bantu sebagai pemuda tanah air Indonesia. Kenang-kenangan ini akan saya simpan biar jadi pengingat bahwasanya kerjasama itu sangat penting Pak. Terima kasih Pak. Saya izin pamit. Assalamualaikum. Terima kasih kembali Razi. Semoga perjalanan kamu selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Razi pun kembali ke dermaga untuk menuju ke pulau selanjutnya. Terima kasih telah menciptakan hutan yang begitu indah ini. Aku tak bisa membayangkan jika dia merusaknya. Apa kufurnya orang-orang itu atas nikmat ini? Mariam, kamu kenapa? Sepertinya ada yang tidak beres. Ketua Aisyah. Mariam. Amora, Noya, kenapa Mariam? Entar ketua, tadi kami mendengar suara teriakan Mariam dan saat kami kemari, dia sudah begini. Ketua, kita harus membawanya ke pos penjagaan. Mariam.
Medis, kami butuh bantuan. Kita butuh bantuan. Kalisa, Hafsah. Amora, Noya, sepertinya hutan kita baik-baik saja. Kita harus mengumpulkan semua anggota untuk bersiaga. Jalan di tempat. Gerak. Maju. Jalan. Maju tak gentar. Membela yang benar. Maju tak gentar. Hak kita diserang. Maju serentak. Mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Berhenti. Gerak. Siksa, siap. Luruskan. Lurus. Sikap hormat. Mulai. Hormat. Gerak. Hormat bendera. Gerak. Hormat pembina. Tegak. Gerak. Gerakan, salam, siap. Gerakan, salam, siap. Salam, Pramuka. Salam. Tahiyatul Kasafa. Tahiyah. Greetings, God. Greeting. Salam, Aispa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gerak. Interupsi, Ketua. Lapor Ketua, mohon izin mengikuti latihan. Bagaimana kondisi Maryam? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, kembali ke barisan. Siap, laksanakan. Siap. Gerak. Lonceng kanan. Gerak. Berhitung. Mulai. 3, 5. Siap. Rentakan barisan. Mulai. 1, 2, 3, 4. Tontak-tontak. Siap. Mulai. Barisan kerapian. Siap. Siksa, Siap. Mulai. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Siap. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Siap. Harap depan. Ambil tongkat. Siap. Siksa, siap. Mulai. Luruskan. Lurus. Formasi berpasangan.
3, 4, 5. Tepuk pramuka. Siap. Gerak. Siksa siap. Runtuhkan barisan. Woi. 1, 2, 3, 4. Ikrar Trisakti. Siap. Siap. Jangan pramuka. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh 1, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. 2, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. 3, menepati dasar dharma. Apa kalian takut? Siap tidak. Apa kalian ragu? Siap tidak. Siapa kalian? Kami bukanlah pecundang, karena kami adalah Raja Muda Karana. Buka barisan. Jalan. Apa-apaan ini? Berani-beraninya kalian datang di sini tanpa izinku. Dan di mana pasukan Ikhwan? Kenapa hanya ada pasukan Ahwat sini? Lapor komandan, pasukan Ikhwan telah banyak yang mengundurkan diri. Mengundurkan diri? Lalu apa yang kau lakukan selama ini sebagai ketua? Lapor komandan, pasukan Ikhwan sejak pramuka menjadi tidak wajib, banyak yang akhirnya mengundurkan diri komandan. Saya juga sudah bergabung dengan tapak suci. Banyak alasan. Lebih baik bubarkan saja organisasi ini. Ketua, mungkin benar apa yang dikatakan komandan. Pramuka SBS sudah tidak sekompak dulu lagi. Saya izin keluar dari Pramuka SBS, Kuah. Hamzah. Jejak terakhir Pramuka Isba. 2 tahun telah kita jalani Maryam. saat bagaikan mimpi. Panggung ini menjadi saksi Pramuka Isba ada dan berarti. Namun kini semua berubah. Semangat yang kokoh telah goyah bagaikan gemian kaca yang pecah. Maka telah saatnya bagi kita untuk berpisah. Penuh tanda tanya. The first race menjadi pembuka, the next race menjadi penerusnya, the last race akankah menjadi akhir dari segala? Hafsah. Riri. Seperti dia minta pertolongan. Tapi aku sendiri sekarang. Sebagai anak pramuka, aku tidak bertakut.
jalanku. Hutan ini akan aku kuasai. Diam kalian! Tebang semua pohon hutan ini. Aku masuk dari sana. Hei kalian, apa yang kalian lakukan? Kalian sadar yang kalian lakukan? Ini hutan lindung. Kalian semua tidak ada hak untuk menebang pohon di sini. Hei, santai dong. Memang kenapa kau berani melawan kami? Biarkan dia pergi. Hah, kau bos ya? Beraninya kau merusak hutan ini? Tadi kau pergi. Kau tidak akan menjadi seperti ini. Kau pengkhianat. Selama ini kami mengkhianati Pramuka Ispa. Sudah kukatakan, Pramuka Ispa sudah tidak punya harapan lagi. Aku akan mengampunimu jika kamu bergabung dengan kami. Lebih baik aku mati bersama hutan ini daripada mengikuti perintahmu. Bawa dia. Sekarang! Astagfirullah, apa yang jadi dengan pohon di sini? Siapa melakukan ini semua? Alat terbang siapa ini? Ini pasti ulah terbang liar. Fluid? Bukankah ini penyasar? Suara ini yang tadi ku dengar. Seperti yang tidak beres. Aku harus kabar kakek. Alhamdulillah,
Akhirnya sampai juga di Kalimantan. Wah, benar kata orang-orang, hutan Kalimantan masih sangat hijau. Cucuku. Assalamualaikum, afwan kek, kakek kenapa? Waalaikumsalam. Siapa kamu? Saya Razi kek, saya dari Bandung. Aji. Razi kek. Dasono. Ya Allah, jauh amat kek. Tapi kalau saya lihat kakek sedang bersedih. Apa yang membuat kakek bersedih? Oh, begini nak Razi. Lah, itu benar. Kakek mendapat surat dari cucu kakek yang bernama Aisyah. Assalamualaikum kakek, ini cucumu Aisyah. Sekarang aku ada di pos penjagaan hutan. Hari ini Aisyah melihat sesuatu yang tidak beres dengan hutan kita. Beberapa bagian telah habis ditebang oleh penebang liar. Salah satu temanku, Yasar, juga sepertinya dalam bahaya. Aisyah harus berbuat sesuatu untuk menolongnya. Tapi kini anggota pramuka Isba telah bubar. Tersisa Aisyah sendiri. Tapi Aisyah tidak putus asa. Aisyah tidak boleh mundur. Aisyah akan melawannya meski sendirian. Mungkin ini menjadi perjuangan terakhir Aisyah. Doakan Aisyah baik-baik saja. Nak Razi, tolong cucuku. Jangan sampai terjadi apa-apa dengan cucuku. Hutan ini juga memerlukan bantuan. Tolong kami. Tenang kek, aku akan membantu kakek. Sekarang tunjukkan lokasi pos penjagaan itu kek. Itulah akibat jika melawanku. Kau, apa yang kau lakukan dengan cucuku? Oke, bawa cucumu pergi dari sini. Biar aku yang melawan dia. Panggil petugas tempat. Mau apa kau mengganggu urusan kami? Pergi kau ke asalmu. Hutan ini bukan milikmu. Hutan ini milik satwa liar di sini. Sebagai warga negara Indonesia, sudah menjadi kewajibanku untuk turut menjaganya. Ahmad! Serang dia! Ada apa denganmu? Bangun! Kau sudah kubayar mahal! Kau seharusnya menjaga nama baik tapak suci dan tidak mengikuti penjagaan seperti dia. Ya, kini aku sadar bahwa aku telah kalah melawanmu dan kalah melawan diriku sendiri. Hei, aku Muhammad, kau Razi kan? Aku yakin kita akan bertemu kembali.
Aku udah kutu uangmu. Petugas! Petugas! Iya. Ketua, kau tak perlu bersedih, Ketua. Ada kami yang selalu menemanimu. Maafkan kami yang sempat meninggalkanmu, Ketua. Kalian Hutan Kalimantan hijau namun rentan. Jika abai dan dibiarkan habis secara perlahan, tergerus kemajuan zaman. Hutan Kalimantan bersandingkan gunung dan lautan, menangkap bulir-bulir air hujan, akar kuat menjadi penahan sumber mata air kehidupan. Hutan Kalimantan, selama kami turun tangan berserah diri kepada Allah Ta'ala, akan tetap ada harapan bagi penerus masa depan. Kirim pesan. Woi. A. I. S. B. A. Aisba. Kibarkan bendera. Berkibarlah benderaku, suci lamar perwira di seluruh rakyat Indonesia. Kau telah pujaan bangsa, siapa berani menurunkan serentak menyebutku membela sang merah putih yang berwira, berkibarlah selama-lamanya. Formasi yang pemanjur, mulai. Siksa host go. Indonesia. Formasi penutupan, mulai. Siksa host go.
Kalian sadar kesalahan yang telah kalian lakukan? Siap, sudah. Apa konsekuensinya? Kami akan menjaga hutan ini. Kami akan menunjukkannya kembali. Penempatnya harus berhadapan dengan kami. Kalian berjanji? Siap, janji. Ikrar bakti bina bangsa. Berbudi bawa laksana. Satyaku kudarmakan. Dharmaku kubaktikan. Semboyan kami. Beriman, bertakwa, berani, tak kenal putus asa. Pramuka Isbah. The last race. Balik kanan, bubar barisan, jalan. Siksa has go. Nak Razi, kamu telah berjasa menolong kami. Terimalah ini sebagai kenang-kenangan dari kami. Terima kasih, Kek. Terima kasih semuanya. Sekaligus, saya izin pamit, Kek. Saya harus melanjutkan perjalanan saya ke Sulawesi. Mohon doa Kek dan semuanya ya. Berhati-hatilah di jalan. Tenang bos, ini kami. Kita akan susun rencana baru. Dengar Pramuka Isbah, ini belum berakhir. Akan kubalas kalian. Istunde, tahun depan. Diam kalian. روحك ما يهمها اعتقال مهما طال السجن وطال روحك ما يهمها اعتقال مهما طال السجن وطال هذا دربك درب رجال يابا درب رجال يابا درب رجال سجنك خلوة وابتهال والزنزان جمع بطال سجنك خلوة وابتهال والزنزان جمع بطال منك سجانك مينك لا لا مينك لا لا مينك. Razi has arrived at his grandmother's house on the Losari coast. On the table, he noticed a shrieking red box. Curious, he approached the box and opened it. Inside, he found an heirloom and a ladder. For my grandchild, along with this letter, I'm gifting you this heirloom, and I will tell you how this heirloom came to be. A few children are playing nearby. The atmosphere is calm and peaceful.
Today's a good day for fishing, isn't it? Yeah, the ocean feels peaceful today. I heard there's trouble brewing over land ownership. Hey, look, I'm a fisherman too. Hey, catch me if you can. Hey, that's her fish! Suddenly, the sound of footsteps, a group of people, led by wealthy merchants, approached with a forceful presence. Go away, weirdo. This land now belongs to us. Time to create a new project. So, step aside. What? This land is ours. It's been passed down for generation. Generation? That doesn't matter now. I'm here to make it valuable. And just so you know, this land will be mine by tomorrow. You cannot just take it from us. We have lived here, fishes and rice, our children here. You think you have a choice? I'm a woman of power. This land will be mine. And you can do nothing. Please don't take our home. This land is where my family was born, so please don't do this. Oh, honey, there is no place for your tears in business, weirdo. I've made up my mind. At this moment, an older tribal leader enters slowly, walking with dignity. What is this? You come with force, but this land speaks for itself. And who are you to stop me? I speak for the people of this land, and this land will not be taken by force. Yeah, don't ever come back. This is our land. This is our home. This is our land. This is our home. This is our land. This is our home. Fine, we live for now, but this isn't over. The merchant and her group will leave. The villagers begin to calm down, but the tension is still there. The scene shifts to a small market area. Women are selling food, and the children are playing. A food vendor sells local foods. Best Intelligence, it helps you forget all your worries. I could use a break. This land talk is exhausting. Yes, I need something to calm my nerves. Hi, can I buy kapurung? 2 orders of kapurung, please. Here, eat my friends. You'll see the earth provided for us, and together we are strong. Thank you. Did you hear? The merchant is trying to take our land. Can you believe it? What? You think he can just take it just because he has the money? It's the same old story. When it sucks, but it shouldn't be this way. Our children deserve to grow up here, not the city that's built on lies. Suddenly, the merchant's group returned, this time armed with weapons. The tension rises again. Hi, weirdo. Did you miss us? We miss you. Thought you were safe, right? Guess what? We're back, and this time we'll take what we want. You cannot take what doesn't belong to you. The land belongs to those who care for it, and that is not you, and you. You think your words can stop us? No, but the land itself fixed. It remembers those who protect it and those who destroy it. Yeah, never come back. This is our land and this is our home. This is our land. This is our home. This is our land. This is our home. This is our land. This is our home. The land is not just soil. It is a heart that beats for us all. Through this chain, remember that unity is our strength.
Merchant came with grit, but we stood firm with love. In the face of darkness, we found light. And with our hearts united, we fought for what is right. This chain will remain a testament to our struggle, a symbol of humanity that is just and civilized. Let this chain be a reminder. No one can take what the earth has given us. For together, we are stronger than any force. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Inna Allah ni'ma ya'idukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. An-Nisa ayat 58. Indeed, Allah commands you to return trust to their rightful owners. And when you judge between people, judge with fairness. What a noble commandment from Allah to you. Surely Allah is all hearing, Allah is all seeing. The young woman steps forward. She holds a small metal chain in her hand, beginning to whip it slowly. The tribal leader watched quietly. Oh, hello. What are you doing, miss? Oh hey, I'm making a chain. And this is a symbol of what we fought for. Also, I read a letter to explaining why we fought today in this paper. This chain will remind everyone of our strength and unity. Oh, wow, you are so amazing. Thank you. We fought for what is right. We won today not because of force, but we won because we stood together. And we will continue to stand as long as we remember the lessons of today. Together, we are strong.
Razi berdiri di depan Masjid Baitur Rahman. Masjid yang megah dan penuh sejarah. Hatinya berdebar. Masjid ini seolah menjadi saksi bisu bagi peristiwa besar yang pernah mengguncang Aceh. Razi terdiam sejenak, mencoba mencerna kenyataan bahwa dia benar-benar berada di sini, di tempat yang menjadi lambang keteguhan hati masyarakat Aceh yang selamat dari tsunami besar yang melanda pada tahun 2004. Masya Allah, aku tak pernah menyangka bisa sampai di tempat ini. Tempat ini yang menjadi saksi kehidupan dan kematian. Bagaimana rasanya saat itu? Bagaimana mereka yang kehilangan segalanya dalam sekejap? 26 Desember 2004, tsunami meluluh lantakan Banda Aceh. Relawan atau lembaga-lembaga yang datang untuk memberi bantuan kepada Aceh. 00 waktu Indonesia Barat, ke-59 orang itu akhirnya tikus pengingat atas bencana yang menewaskan lebih dari 4.500 dari 6.000 penduduk desa Lampulo. Sekejap perasaan haru datang begitu mendalam. Razi masih merasa tidak percaya bisa berada di tempat ini. Dia teringat kembali kisah-kisah yang pernah diceritakan tentang tsunami besar yang mengguncang kota Aceh. Bagaimana air itu datang begitu cepat, menghancurkan segalanya dan merenggut ribuan nyawa. Bahkan masjid ini sendiri pernah menjadi tempat perlindungan bagi banyak orang yang selamat dan banyak yang menyebutnya sebagai penyelamat dalam bencana tersebut. Razi dalam hati merenung betapa besar kuasa Allah Subhanahu wa taala. Hanya dalam sekejap dunia ini bisa berubah. Manusia begitu kecil di hadapannya. Tiba-tiba langkah kaki yang tenang mendekat. Razi terkejut dan menoleh. Dua orang pria berpakaian putih dengan wajah penuh ketenangan berdiri di depannya. Itu adalah imam besar Masjid Baitur Rahman dan temannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudaraku, kamu tampaknya tengah dalam perenungan. Oh, saya sedang membayangkan bagaimana dasarnya tsunami itu. Saya tidak bisa merasakan bagaimana rasanya. Bagaimana mereka yang kehilangan segalanya dalam sekejap. Kayaknya kita pernah bertemu deh. Mungkin itu hanya perasaan saja. Masya Allah, tsunami itu ujian yang besar bagi kami di Aceh. Saya sendiri mengalami langsung peristiwa tersebut. Alhamdulillah, saya selamat berkat pertolongan Allah. Oh, saya tidak bisa merasakan Ustaz bagaimana perasaan antum dan mereka yang selamat. Bencana itu datang begitu mendalam, mengubah segalanya dalam sekejap. Saudaraku, mari kita bersiap-siap untuk sholat Jumat. Waktu untuk merhatikan diri kepada Allah sudah tiba. Naam. Imam besar mengajak Razi berjalan menuju masjid. Mereka memasuki masjid yang sudah mulai dipenuhi jamaah. Imam besar naik ke mimbar dan mulai memberikan khutbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده أما بعد. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia yang penuh dengan ujian. Di dalam kehidupan ini ada suka dan duka, ada tawa dan air mata. Namun kita harus selalu tetap ingat bahwa di balik segala peristiwa ada rahmat Allah yang tersembunyi. Peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di dunia ini seperti yang kita saksikan di Palestina mengingatkan kita akan pentingnya persatuan umat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Kita sebagai umat Islam harus bersatu, tidak peduli apa warna kulit, apa bahasa atau apapun yang membedakan kita. Di dalam ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan. Namun di balik berbagai perbedaan tersebut kita harus tetap saling menghormati dan saling mendukung satu sama lain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله يا للصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله استقيموا واعتدلوا. الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah pelaksanaan sholat Jumat, ada jamaah yang melakukan sholat sunnah, membaca Al-Quran, ada yang berzikir termasuk imam dan razi.
Tidak lama kemudian datanglah seorang musinin memberikan makanan untuk dibagikan kepada para jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ada sedikit rezeki untuk para jamaah dan ini dari Valia Risol Mayo. Masya Allah, jazakumullahu khairan Bapak. Semoga rezekinya dilancarkan dan diberikan keberkahan. Insya Allah kami akan bagikan ke para jamaah. Amin. Terima kasih doanya Bapak. Semoga kita selalu menjalin silaturahmi. Iya Bapak, kebetulan di masjid kami akan mengadakan kajian. Apakah antum ingin mengikuti kajian tersebut? Oh, boleh. Boleh. Ayo Bapak, silakan masuk ke dalam. Kajiannya akan dimulai. Kemudian imam, razi dan para jamaah mulai membentuk halaqah. Tiba-tiba datanglah seorang dengan berpakaian layaknya preman yang ingin mengikuti kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada apa di kubu? Waalaikumsalam saudaraku. Duduklah, kami sedang melakukan kajian. Hah? Kajian? Kajian apa? Sudahlah, nanti kamu juga akan tahu kok. Melanjutkan pembahasan kita hari ini mengenai tsunami dan peristiwa yang ada di Palestina. Hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa ini adalah pentingnya keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bencana datang kita tidak dapat menghindarinya, akan tetapi kita diajarkan untuk terus berusaha, berdoa, bersabar bersama-sama sebagai umat manusia. Bisa diulang nggak? Baik, saya ulangi kembali. Di dalam peristiwa bencana kita diingatkan bahwa segala sesuatu di dunia ini termasuk bencana alam adalah bagian dari kehendak dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika bencana datang, kita harus tetap meyakini bahwa itu adalah ujian atau cobaan dari Allah yang harus kita terima dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Terdapat dalam surah Ar-Rum, surah ke-30 ayat 41. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari apa yang telah mereka kerjakan agar mereka kembali ke jalan yang benar. Afwan Ustaz, izin bertanya. Tadi kan ada bahas soal Palestina. Bagaimana kita sebagai masyarakat Indonesia bisa menunjukkan kepedulian terhadap Palestina dengan mengamalkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari? Dengan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mendoakan saudara kita yang ada di Palestina serta memberikan kepada mereka rasa empati. Afwan Ustaz, rasa empati itu seperti apa ya Ustaz yang berkaitan nilai ketuhanan? Salah satunya, rasa empati yang berkaitan dengan nilai ketuhanan juga berarti kita berusaha untuk meringankan beban orang lain, terutama mereka yang sedang tertimpa musibah atau kesulitan, sesuai dengan ajaran Islam yang mengajarkan kita untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2, "Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam keburukan dan permusuhan." Jadi kesimpulannya Ustaz, kita belajar bahwa peristiwa bencana mengajarkan kita untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bencana yang datang adalah ujian dan takdirnya yang harus diterima dengan sabar, penuh keikhlasan dan doa. Kita diajarkan untuk tetap yakin bahwa setiap musibah merupakan bagian dari cobaan yang bertujuan agar kita kembali ke jalan yang benar. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Ar-Rum ayat 41.
Masya Allah saudaraku, terima kasih atas kesimpulannya dan beberapa pertanyaan yang telah disampaikan. Semoga ini bisa menjadi muhasabah bagi diri kita semua. Akhirul kalam, kita bersama-sama membaca Alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kajian selesai dan jamaah membersihkan tempat kajian. Namun Razi tetap menetap dan merenung. Kemudian imam menghampiri. Saudaraku, sepertinya kamu sedang merenung. Apa yang membuat hatimu begitu gelisah? Saya merasa begitu sombong, Ustadz. Dalam khutbah tadi, Ustadz menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi di Palestina. Saya teringat betapa besar penderitaan yang dialami oleh saudara kita di sana, Ustadz. Dan sedangkan kita hidup di sini dalam ketenangan dan seringkali lupakan kewajiban kita sebagai umat manusia, Ustadz. Saudaraku, sepertinya kamu semakin merenung dan mensyukuri agama ini. Islam adalah agama yang benar, agama yang penuh dengan kasih sayang, yang mengajarkan kita untuk saling mencintai satu sama lain, untuk menjaga damai dunia ini. Oleh sebab itu, kita harus bersyukur bahwa kita diberikan agama yang benar, agama yang membawa kita kepada kebaikan. Sungguh, Ustadz, saya sangat bersyukur. Saya tidak tahu jika dunia ini tidak ada agama Islam, agama yang mengajarkan kita tentang kasih sayang, perdamaian, dan bagaimana menjadi manusia yang lebih baik, Ustadz. Imam besar tersenyum mendengar ucapan Razi. Lalu Zakwan membawakan hadiah kepada imam besar. Kenang-kenangan ini mungkin sangat berarti bagiku. Ukiran bintang ini adalah sebuah peninggalan dari sahabatku yang telah meninggal. Aku ingin memberikannya kepadamu sebagai simbol bahwa kita semua sebagai umat Islam memiliki kewajiban untuk saling mengingatkan, saling menguatkan. Saya tidak tahu harus berkata apa, Ustadz. Ini hadiah yang sangat berharga bagi saya. Terimalah Razi, karena kamu adalah salah satu yang akan terus melanjutkan perjuangan ini. Jadilah daripada perubahan yang lebih baik untuk dunia, untuk umat manusia. Terima kasih, Ustadz. Terima kasih. Sekaligus saya izin pamit, Ustadz. Saya akan berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik untuk agama, bangsa dan negara, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. لا يمكننا بني محاصيلنا من صدى بعد الآن لأنهم يرفضوننا. Beta Mika, mudah kasih hatinya. Selama ini kami anak belum Facebook. My grandchild, along with this letter, I'm gifting you this candy. Generation? So that's a nightmare now. Terus melanjutkan perjuangan ini. Jadilah bagian yang lebih baik. Razi terbaring di lantai gudang, perlahan membuka matanya. Ia melihat sekeliling dan menyadari bahwa ia tertidur setelah membersihkan gudang rumah kakek yang sudah lama tidak dibersihkan dan dirapikan. Aduh, aku tertidur di sini. Padahal aku tadi hanya membersihkan dan merapikan barang-barang di gudang ini. Setelah Razi tersadar dari tidurnya, tiba-tiba matanya tertuju pada potongan-potongan yang bagi dirinya tidak asing dan berserakan di dekatnya. Ia terkejut. Ini kan potongan-potongan pulau. Kenapa ada di sini? Aku tidak ingat membawanya ke sini. Razi memegang potongan-potongan tersebut, mencoba mengingat apa yang telah terjadi. Rangkailah potongan-potongan itu, Raji. Mungkin ini adalah kunci untuk memahami semuanya. Apa ini? Hah? Peta Indonesia?
Kenapa ada di sini? Dan mengapa pulau-pulaunya ada yang tidak ada? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Persatuan Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketuhanan yang Maha Esa. Cahaya semakin terang dan Razi merasakan getaran semangat yang kuat. Ia teringat pada pengalamannya selama ini. Ini bukan mimpi, ini nyata. Raji, ini adalah warisan dan kakek dan nenek mau tinggalkan untukmu. Ingin kamu memahami betapa berharganya persatuan Indonesia, keberaneka-ragaman Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Razi teringat pada ayat Al-Quran yang berisi tentang kenikmatan yang senantiasa Allah berikan. Dan ia menyadari bahwa semangat Indonesia tidak hanya dibangun oleh pengorbanan nyawa, tetapi juga dengan keyakinan dan anugerah yang Allah berikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Aku akan melanjutkan semangat mereka. Aku akan menjaga warisan ini bukan hanya untuk diriku, tetapi untuk generasi Qurani selanjutnya. Ia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila yang sejalan dengan ajaran Islam tentang keadilan, persatuan, dan kesejahteraan umat. Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk kemajuan bangsa karena kita semua adalah saudara seiman. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya. Hadis riwayat Muslim. Keberagaman agama, suku, ras dan budaya di Indonesia adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita satu dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Mewujudkan Indonesia yang ideal membutuhkan usaha bersama untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang sejalan dengan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Tanah air Indonesia adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan keajaiban dan kekuatan dalam keberagaman. Marilah kita jaga persatuan ini dan terus semangat untuk mencapai kemajuan dengan penuh semangat dan tawakal kepadanya. Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesia kita. Mozaik of Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dalam jiwa Pancasila. Kami alihkan acara selanjutnya kepada Ustadz Saiful Ansor, SPDI, selaku Master of Ceremony pada kegiatan Ma'rad Hifdzil Quran. Kepada beliau kami persilakan.